kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SD Amadi Media 3. Ini pendampingan individu pekauto. Nah, ini. Terus untuk tekniknya bagaimana, Bu? Jadi Untuk pembelajarannya gimana? Maksudnya kegiatan pembelajaran, kebetulan saya udah nyiapin temen nih untuk pembelajaran di kelas. Akan praktek pembelajaran, kemudian ibu masuk ke kelas apa enggak gitu? Jadi Pak Jaya melakukan observasi, saya hanya menghadiri pas observasinya aja. Oh gitu, jadi pembelajarannya nggak di Saya oh gitu. Pak Jaya yang selalu observan. Oh gitu. Ya saya juga masih buram gitu, maksudnya belum tahu tekniknya bagaimana, jadi ya makanya saya nanya gitu. Yang saya lakukan berarti praobservasi ya? Praobservasi, observasi, Kita sekarang pas observasi. pasca observasi gitu ya. Tapi kalau memang belum, ya mundur berarti. Ya memang saya belum melakukan praobservasi. Yang saya pikir praobservasi itu menghadirkan guru, kemudian memberikan pertanyaan kepada guru, kemudian ibu mengobservasi, kemudian merefleksikan gitu. Saya pikir seperti itu. Iya. Jadi saya itu hanya pas observasinya aja. Oh iya, oke dasar. Ya itu sudah paham. Ya baik, terima kasih Bu ya. Di itu dulu nih. Di paus. Paus. Tujuh saya belum mendapatkan gambaran Bu ya. Kan nanti harus menampilkan hasil pembelajaran. Saya juga belum dapat bayangan apa itu bentuknya, nanti print out atau bentuknya itu karya atau itu bentuknya best practice seperti buku atau bagaimana, karena memang target saya masih kejar LMS, pikiran loka karya. Aduh udah terlalu jauh, sementara pekerjaan yang kemarin belum saya kerjain gitu. Jadi gambarannya aja untuk Pak Jaya. Jadi nanti ada kelas berbagi juga. Kelas berbagi itu kalau memang keseharian ditunjuk 3 orang dan seluruh CGP untuk membagikan best practice-nya kepada halayak ramai. Nah nanti itu diajukan, kalau memang Pak Jaya mau silakan daftar di PP saya. Nanti saya ajukan lagi ke PP yang lain untuk dipilih. Ya kalau saya sih begini, selama masih ada orang lain, diusahakan orang lain terlebih dahulu gitu. Kalau memang sudah tidak ada orang lain, ya mau nggak mau saya tampilkan gitu. Seperti kemarin juga. Ya, siap aja ya. Jadi saya nggak mau menunjukkan pertama, kenapa? Tapi terbebani, lagi santai kan gitu. Gitu. Kalau ada misalnya pemayu kan yang memang eksis, kemudian Pak Budi, Bu Ananda dan sebagainya kan itu kan lebih mumpuni ya, kita mau orang tua juga aja. Yang penting ada hasil ya. Bisa aja Pak Jaya. Mohon maaf Bu, ini Ibu Jumira. Kebetulan ya, kepala sekolah saya sedang menghadiri acara lomba, namanya kepala sekolahnya ketua PGRI, kegiatannya banyak. Jadi untuk hari Sabtu ini dia ada kegiatan di luar. Nah untuk kepala sekolah diwakili sama Bu Jun sebagai guru yang dituakan di sini. Kebetulan saya juga banyak belajar dari Bu Jun, dari mulai administrasi dan sebagainya. Jadi mohon maaf kepala sekolahnya tidak hadir. Nah ini Bu Tri
kebetulan ini role model saya yang akan melakukan pembelajaran. Memang rencana saya ini satu kegiatan ini saya mau ambil jadi dua tugas gitu. Yang pertama PI ini pendampingan individu, yang kedua saya mau langsung membuat aksi nyata di 2.3 gitu. Jadi nggak 2 kali kerja. Jadi gimana kalau begitu Pak Jaya boleh konsultasi kemudian melihat ibu mengajar, saya tunggu aja dulu nanti ketika kita pas observasi baru saya ada di situ. Kalau bisa, kalau saya pengennya nih langsung aja Bu. Jadi saya praobservasi di sini, kemudian setelah ini saya langsung ke kelas, kemudian melakukan pembelajaran. Ibu di situ melakukan supervisi sedikit atau melihat sedikit, kemudian nanti setelah praobservasi kita ngumpul lagi kemari gitu di sini. Jadi pekerjaannya tidak lama, tidak bolak-balik. Saya takutnya kalau berdua khawatir karena cowok sama cewek kan repot. Ya udah boleh aja. Terus itu Pak Jaya mengenai lokal karya video yang stand itu ya Pak Jaya. Nanti Pak Jaya boleh bikin flyer, isinya tentang demonstrasi seksual atau koneksi antar materi yang asli nyatanya aja. Atau misalnya koneksi antar materinya di print misalnya jadi kalah gitu silakan. Oh iya, jadi tinggal ngeprint aja anaknya ya Bu ya? Iya, boleh ngeprint, boleh bikin flyer, boleh misalnya bikin gantungan juga. Nah jadi kalau misalnya antara print dengan flyer lebih murah, lebih mudah mana kerjanya tuh Bu? Ya, yang print lah. Iya. Tapi kan ya kalau misalnya mau nampilin itu ya pokoknya berbagai macam, pokoknya hasil karyanya ditampilkan ya Pak Jaya ya. Jangan sampai disembunyiin nih Pak Jaya. Enggak, nanti kalaupun nggak saya itu, saya akan berikan ini aja, apa namanya, portofolio digital untuk dilakukan building supaya bisa dilihat langsung bahwa hasil karya saya ada di situ. Jadi bisa nggak perlu kita kerja ngeprint apa. Bisa langsung. Ya pokoknya saya juga memberikan kontribusi sih. Cuma memang dasarnya males gitu. Jadi mungkin dalam segi minimalisnya kontribusi yang kami berikan di lokal karya studio Ibu ya. Sama halnya. Iya. Ya alhamdulillah saya mau udah selesai nih ya. Untuk apa? Rukolnya udah kelar, kemudian rukol dengan strukturnya udah kelar, tinggal tagihan-tagihan tugas yang belum aja. Video P4 saya belum. Iya itu. Kemarin Karena nggak kebagian waktunya Bu. Nggak kebagian waktu. Karena saya kemarin kan pakai HP istri saya, karena HP di bawah, kemudian kedua kebetulan ya karena saya suka bukan yang mau ini ya, orang pada minta tolong nih, yang 2 orang itu ke PG bikinin video, kemudian bikinin perangkat pembelajaran, kita nggak tolongin, maksudnya kesian gitu, kita tolongin kita juga tersita waktu gitu kan, dia juga sama kita PG itu kejar-kejaran sampai jam 12 malam gitu. Ya udahlah, karena kita mau ada spare 3 hari, ya udah saya tinggal dulu karena tugas saya. PI ini memang videonya nggak lupa gitu. Nah, pokoknya Bu Ujung tau lah gerak-gerik saya gitu. Kalau ini kumpulin ya Pak Jaya. Insya Allah siap Bu. Siap. Makanya sih saya kumpulin baru fotonya aja, takutnya dari sana ditarik ke data pada Iya. Itu nggak ada sama sekali. Iya. Iya, ya udah Pak Jaya, makasih ya, kita mulai aja. Ini sambutan pengarang dari kepala-kepala dulu gitu. Saya supaya videonya ada gitu, iya kan? Jadi walaupun nanti saya putus-putus, ini sambutan kepala-kepala PI 5 gitu kan. Iya. Iya, PI 5 pendampingan individu kelima. Bapak, maaf Pak Jaya, ada telepon? Jangan. Selamat datang kepada ibunya, terima kasih atas dukungannya dalam rangka pendampingan ibu untuk CGP saya Sejahtera, dan kami ucapkan juga terima kasih banyak atas bimbingan, motivasinya. Semoga apapun materi yang sedang saya berikan bisa maksimal
bentuknya, mohon bimbingan agak dicepet-cepetin gitu Bu. Nanti kalau namanya waktu semuanya juga nggak ada waktu ya Bu, kalau nggak difokuskan, nggak diutamakan. Jadi kami juga mintanya Pak Jaya segera apapun tugasnya itu prioritaskan, mana yang sedang menjadi tanggung jawab utama segerakan, mana yang menjadi tanggung jawab sampingan juga harus benar-benar balance ya, bisa membagi waktunya. Kenapa? Supaya CGP itu tidak terlambat waktunya dan tidak memperlambat waktu. Iya, Apalagi udah seperti 3/4 jalan ya, jangan sampai gagal hanya ada kekurangan 1 atau 2 tugas yang belum terselesaikan. Karena apa? Semua berpacu dengan waktu. Ya, saya juga berpacu dengan waktu dan jangan sampai tadi, jangan sampai ada kegagalan yang hanya karena manage waktunya kurang tepat. Iya Bu. Maaf ya Pak. Terima kasih Bu, terima kasih masukannya. Saya terima kasih atas saran dan kritiknya. Mudah-mudahan dengan diberikan motivasi bisa menambah semangat saya. Gitu, kemarin memang kebetulan saya sudah agak-agak kendor gitu. Kadang-kadang kendor di akhir. Kenapa kendornya? Saya pikir ngapain sih kan begitu. Ya repot-repot gitu kan. Ya. Itu karena saya begitu Bu. HP kadang cuman di awal emang kadang-kadang semangat. Kemudian pas di akhir ini aduh capek amat ya gitu, artinya berkejaran dengan tugas-tugas lain. Kemudian kadang-kadang juga memang ya dalam tanda kutip persiapan pembelajaran ke anak di kelas kadang suka terganggu atau kurang maksimal karena kita fokus ke tugas CGP gitu. Iya ya itu Bu, terima kasih Bu ya. Kemudian ada lagi Bu yang diperlukan dari kepala sekolah. Tanda tangan dulu Pak Jaya. Sama sini. Di belakang satu lagi. Ibu, terima kasih. Pak Jaya gimana? Saya coaching dulu sedikit ya. Ayo boleh Bu. Maaf ya diambil. Iya kalau saya kesal aja. Sedikit aja. Pak Jaya gimana dari pemetaan aset hasil pemetaan yang Pak Jaya lakukan, apakah keputusan yang Pak Jaya lakukan nanti menjadi berubah jadi sesuai dengan Undang 3.1? Ya untuk pemetaan aset, alhamdulillah ya mungkin saya tetap pada satu jalan ya, karena saya bukan mau saya tidak mau menciptakan hal yang baru terlebih dahulu, karena ini baru pembelajaran yang saya temukan baru, jadi saya tidak ujuk-ujuk langsung mengubah paradigma di sekolah, karena takutnya ketika saya berubah secara frontal itu ada gejolak yang timbul. Untuk mengatasi itu supaya nggak ada gejolak yang timbul, kita susupi pelan-pelan gitu, kita susupi pelan-pelan, kemudian nanti baru dari program yang sudah ada itu kita sesuaikan dengan materi yang ada di CGP atau ilmu yang saya dapat di CGP Bu. Jadi kalau saya langsung mengubah, nanti khawatirnya paradigma guru atau rekan-rekan kita ini kok CGP sok amat gitu, takutnya seperti itu. Makanya saya tetap mengambil program yang sudah ada di sekolah ini, misalnya seperti program sekolah sehat, yang kebetulan sekolah sehat itu sudah dijalankan di sini. Dari pemetaan asetnya itu semua pertama dari sumber dayanya, guru, tenaga pendidikan, kemudian komunitas sekolah itu sudah erat gitu, jadi sudah berkolaborasi, sudah bagus. Nah, kemudian dari kesediaan asetnya, kebetulan kita dari lingkungan sekolahnya, dari gedung dan sebagainya, dari sumber daya dan keuangannya itu sudah baik. Jadi dari situ hanya sedikit saya berikan pemahaman terutama kepada filosofinya, bahwa program ramah anak ini bukan untuk guru,
bukan untuk kepala sekolah, melainkan kita memberdayakan murid. Itu yang saya tetap pertahankan. Kalau saya merubah secara frontal dengan pengetahuan yang sudah saya dapat dan memang belum, mungkin pengetahuan itu kan karena kita baru 2/3-nya, sepertiganya ini kan masih kita ada tantangan-tantangan yang belum kita ketahui gitu. Makanya saya tetap kepada itu, dari aset yang sudah saya inventarisir, dari sumber daya yang sudah saya inventarisir, itu tetap udah jalanin aja dulu program Sekolah Ramah Anak, karena saya pikir Sekolah Ramah Anak itu merupakan program yang student agency atau yang berpikir menghamba kepada murid gitu ya, dari program itu. Jadi selama ini pernah nggak ada dilema atau dilema etika? Dilema etika itu ada dan sering muncul seperti itu ya. Dilema etika itu muncul ketika program itu dilaksanakan misalnya bertabrakan dengan kepentingan guru secara pribadi, misalnya kepentingan guru secara di luar dari tugas, misalnya harusnya melaksanakan ini misalnya, tapi guru dalam keadaan kurang sehat, kemudian guru dalam keadaan kurang berkesempatan, jadi jadi dilema etikanya itu, ini program mau dijalankan sesuai jadwal atau program ini menunggu guru berkesempatan hadir gitu, jadi itu yang menjadi dilema. Jadi kan kebutuhan guru untuk memenuhi kesehatannya misalnya itu penting, nah kebutuhan program ini jalan juga penting, akhirnya ada dilema di situ ya. Memang untuk akhirnya kita memilih dilema yang saya ambil itu untuk bagaimana memanusiakan manusia itu sendiri, melihat kesehatan guru, untuk programnya diundur 1 atau 2 waktu. Kemudian Pak Jaya, kalau dari modul 1 sampai modul 3, pelajaran apa yang paling Pak Jaya kuasai, merasa paling senang? Kalau saya sih semua senang Bu ya, cuma memang yang lebih dominan kepada paradigma Ki Hajar Dewantaranya ini. Jadi seperti saya itu mengingat kembali, sebenarnya sudah kita laksanakan, tapi kita belum tahu teorinya, untuk bagaimana menghamba kepada murid, bagaimana memerdekakan murid, bagaimana kita itu melihat potensi murid dari dasarnya, dari sejak lahir gitu, atau dari rumahnya gitu, yang memang filosofi Ki Hajar Dewantara itu sangat dibutuhkan pemahaman oleh semua guru, bahwa murid itu yang utama. Kadangkala ada kan guru ataupun kepala sekolah yang memang memberikan program hanya untuk mencari pamor gitu. Jadi memberikan program seolah-olah buat murid, tapi tujuannya adalah dia mencari pamor, membuat jabatannya naik gitu. Itu ada yang seperti itu. Jadi misalnya mengundang narasumber dari luar, ini dari luar, memang yang disediakan murid, tapi tujuannya adalah supaya dia lebih dominan dan mampu bersaing dengan teman-teman lain gitu. Misalnya dari segi jabatan ataupun segi karir. Baik Pak Jaya, kemudian Pak Jaya kan tadi sudah melaksanakan program yang pihak pada murid ya. Kemudian Pak Jaya sendiri dalam komunitas praktisi di sekolah komunitas praktisi saya di sekolah memang realnya, nyatanya belum, tapi aura ataupun tanda-tandanya itu saya sudah laksanakan. Dengan cara bagaimana? Saya tidak bisa seperti tadi, kalau program itu saya tidak bisa mengubah secara langsung,
karena takut ada kendala, tapi komunitas praktisi juga sama. Jadi saya mau hanya memberikan gambaran tentang apa yang saya dapatkan di dalam proses pembelajaran di CGP kepada teman-teman dalam kondisi yang santai gitu. Misalnya lagi ngobrol, saya susupkan tentang komunitas praktisi, bagaimana ilmu-ilmu yang didapat dalam CGP, bagaimana kita memberdayakan murid, bagaimana kita bersikap kepada murid, kemudian bagaimana menanamkan disiplin positif. Itu saya selalu gaungkan pada pertemuan resmi di sekolah seperti rapat ataupun pada saat santai kita bisa di belakang ngobrol dan sebagainya gitu. Jadi sedikit banyak mempengaruhi. Tapi kalau legal standingnya komunitasnya terbentuk, saya belum mendeklarasikan, tapi saya sudah menyampaikan kepada kepala sekolah bahwa saya akan membentuk komunitas praktisi dengan nama Gabar. Gabar itu gerakan Guru Abadi Jaya Berkabar gitu. Saya sudah mengusulkan kepada kepala sekolah melalui rapat dinas. Nah, realnya saya baru istilahnya menyusup di bawah tanah gitu. Artinya memberikan kabar kepada teman-teman tentang CGP, mengubah mindset teman-teman terhadap perlakuan terhadap murid. Misalnya kadang-kadang kan kebanyakan ya dalam tanda kutip guru menjustis. Itu menjustis, kamu ini salah, kamu harus kerjain PR kamu ini. Padahal perilaku yang seperti itu mungkin di kita itu tidak lagi dipakai gitu. Jadi kenapa kamu itu seperti ini, kemudian apa yang harus kamu lakukan, itu yang saya butuhkan. Pak Jaya mungkinnya sampai sini dulu, kemudian kita akan melakukan konsultasi dari dulu ya. Dan terakhir nanti ada Ya, terima kasih. Putri, alhamdulillah Putri sudah mau berbagi dengan saya ya dalam program hubungan penggerak. Dalam hal ini saya ingin melakukan coaching atau belajar mengcoach dari kegiatan supervisi pembelajaran. Mudah-mudahan kegiatan ini bermakna dan mendapatkan pembelajaran buat diri saya, juga mungkin untuk kita gitu. Untuk kegiatan ini saya akan melakukan observasi. Dalam hal ini saya mohon maaf ingin mengetahui apa keluhan ataupun apa yang dirasakan selama ibu melaksanakan pembelajaran. Baik, saya mulai Bu ya. Bu Putri, kira-kira dari awal dulu ya Bu ya. Apa yang Ibu keluhkan atau masalah yang Ibu hadapi dalam pembelajaran? Kurang jadi akses pagi seperti ya, cuman yang saya suka juga kemarin dia itu dari sesi yang ketiga sesi tanya jawab luar biasa kepada banyak yang berlatih, tapi saya cukup belajar siswa kelas pagi paling tidak mereka sudah berani mengeluarkan apa yang bertanya
Terima kasih Bu. Untuk kendala-kendala ini atau masalah yang Ibu hadapi, kira-kira apa yang harus kita lakukan ya untuk menyelesaikan masalah ini? Kolaborasi Bu ya. Ya Bu, dari beberapa masukan yang Ibu berikan, kira-kira yang sudah dilakukan untuk perbaikan apa ya? Iya. Itu Ibu lakukan sejak kapan? Untuk mengatasi masalah ini Ibu sudah lakukan kan ya? Sudah dilakukan. Kemudian kira-kira progres hasilnya gitu gimana Bu? Untuk usaha-usaha yang sudah Ibu lakukan. Ada. Berarti sudah terlaksana Bu ya, dan mudah-mudahan siswa kita bisa mencapai tujuannya ya, tujuan pembelajaran dan tujuan pendidikannya Bu ya. Untuk selanjutnya Bu, ini mohon maaf ya, saya ingin melakukan supervisi pembelajaran dalam kelas ya. Namun sebelum supervisi pembelajaran, saya melihat pembelajaran dalam kelas, saya ingin mengetahui apa yang akan Ibu laksanakan dalam pembelajaran di kelas pada hari ini. Kira-kira pembelajaran apa ini? Iya. Untuk tujuan pembelajarannya Bu, tadi kan materinya Bu ya. Untuk tujuan pembelajaran khususnya apa ini Bu? Konsepnya memang pada dasarnya Iya. mereka lebih mau
Baik Bu, untuk tujuan pembelajaran tadi, strategi yang Ibu capai atau Ibu laksanakan dengan strategi atau metode apa kira-kira Bu? Buat video saya sendiri ya, saya mengutip dari biasanya saya menyampaikan ya visual. Iya, iya. Biasanya kan gambar suara bisa lebih Ya Bu, terima kasih Bu ya. Nanti kita laksanakan langsung ke hari ini ya. Terima kasih. Mudah-mudahan pekerjaan kita hari ini diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita kelas Bu ya. Ya. Melaksanakan proses pembelajaran di kelas Bu ya. Dan saya sudah melaksanakan observasi pembelajaran. Tadi dari observasi yang saya lakukan terlihat untuk pembukaan kegiatan misi dan penutup. Untuk pembukaannya alhamdulillah runtuh Bu ya. Dari mulai pembacaan doa, memberikan motivasi siswa, kemudian memberikan persepsi, juga mengkondisikan peserta didik untuk belajar. Dan juga Ibu menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dilaksanakan. Alhamdulillah. Kemudian juga saya lihat tadi Ibu menampilkan depresiasi konten ya, berupa media pembelajaran video, dan juga memberikan pemenuhan kebutuhan belajar murid dengan memberikan murid kesempatan untuk bertanya, kemudian juga membentuk kelompok, dan juga membentuk kerjasama murid di dalam pembelajaran, sehingga profil pelajar Pancasila tentang gotong royongnya masuk ke dalam itu Bu ya. Dan di akhir penutup juga Ibu memberikan penguatan kembali terhadap pembelajaran yang sudah dilaksanakan, dan juga memberikan motivasi yang motivasi pada anak untuk tetap belajar. Nah, kemudian itu berdasarkan pengamatan dari hasil observasi kelas, alhamdulillah mudah-mudahan murid kita menjadi murid yang smart ataupun sampai tujuannya ya, bisa merdeka secara dirinya dan untuk bermasyarakat. Kemudian di sini ada refleksi. Nah, untuk refleksi ini saya lihat dan ingin mendengar gitu dari Ibu untuk apa yang Ibu rasakan pada saat proses pembelajaran berlangsung. Kemudian apakah harapannya sesuai dengan apa yang ada dalam benak Ibu atau bagaimana dan sebagainya. Bagaimana untuk refleksi Ibu dalam proses pembelajaran? Alhamdulillah pembelajaran terjadi suasana yang kondusif ya, siswa bisa ada lagi nggak lagi? Kira-kira Ibu ada tadi nemu kesulitan ya gitu, ataunya harusnya rencana saya itu dalam bayangan gitu. Harusnya begini, kemudian pada pelaksanaannya seperti ini gitu. Pertama dalam ini pemberian tugas tadi, maksudnya itu secara global tidak perlu dijabarkan dengan maka dipaksakan itu lebih kayak satu-satu, padahal maksudnya kan secara global aja. Apa yang mereka
mereka pemahaman mereka, karena di situ dalam katanya itu dalam pembuat buka sedekah, jadi mereka menguraikan satu-satu gitu. Jadi kalau satu nanti ini sedekah seperti ini sih. Jadi ya Untuk masalah tersebut karena tidak sesuai dengan harapan yang kita bayangkan pada proses perencanaan pembelajaran, apa yang kira-kira ibu ingin lakukan di kedepannya? penyampaian ke siswa ini dari saya ini ya, paham lagi siswanya, dan ini memang karena pemahaman siswa yang berbeda. Intinya dari saya ini dari segi penyampaian semoga bisa lebih bahasa itu bisa lebih sampai, bisa lebih paham orang. Mengemas bahasa supaya makna apa yang saya maksudkan itu bisa lebih sampai ke siswa. Untuk rencana tersebut kira-kira tindak lanjut yang akan itu lakukan bagaimana dan kapan gitu Bu? Jadi Pastinya ketika ada jam saya di kelas ya, karena saya bidang studi ya tidak setiap hari. Jadi ketika ada jam saya di kelas tersebut ya akan saya lakukan itu gitu. Satu hal ya Bu, mohon maaf dari saya. Di sini dalam pembelajaran itu sekarang itu ada yang namanya KSE Bu ya, kompetensi sosial emosional. Jadi memang saya belum melihat KSE-nya tadi atau kompetensi sosial emosionalnya dalam ini menyampaikan kepada anak untuk siap belajar, kemudian mengkondisikan anak untuk bahagia, kemudian kesiapan dia untuk melakukan proses pembelajaran. Jadi mudah-mudahan nanti kita belajar bareng apa itu kompetensi sosial emosional dan bisa kita terapkan di sekolah kita Bu ya. Yang mudah-mudahan berproses Bu ya. Artinya enggak sekaligus kita munculkan. Oke Bu, terima kasih atas refleksi kemudian penyampaian hasil observasi yang saya berikan dan Ibu sudah melaksanakan. Mudah-mudahan bisa kita lakukan lebih erat lagi di kemudian hari kerjasama ini. Dan selanjutnya saya mohon arahan dari Ibu pendampingnya Bu Nia untuk memberikan refleksi atau apapun hasil proses pembelajaran. Silakan Bu Nia. Terima kasih Pak Jaya. Terima kasih banyak kepada Bu Tri pemenuhan tugas untuk menganggap yaitu Pak Jaya calon pemuda. Masukan dari saya mungkin sudah disampaikan semua oleh Pak Jaya, sudah cukup bagus. Tadi saya melihat juga mungkin masukan untuk Pak Jaya aja saya sampaikan. Jadi Pak Jaya nanti kalau misalnya jadi pemimpin pembelajaran ataupun menjadi seorang pemimpin sekolah dalam melakukan supervisi akademik sudah tahu dan sudah mempraktekkan, yaitu dari praobservasi, observasi sampai ke pasca observasi. Mungkin yang sering kita lakukan atau kita alami di sekolah hanya observasi saja ya Bu dari kepala sekolah. Ternyata itu ada rangkaiannya, yaitu dari praobservasi bagaimana kita mengetahui sebelumnya apa yang akan diajarkan, tujuannya apa, dan area pengembangannya di mana. Kemudian observasinya yaitu pelaksanaan, dan setelah atau pasca observasinya itu bagaimana. Dari situ nanti seorang kepala sekolah bisa menyimpulkan apakah pembelajaran yang dijalankan oleh anak buahnya atau kalau misalnya bukan kepala sekolah oleh rekan sejawatnya itu sudah merupakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Seperti itu saja. Terima kasih atas kesempatannya. Ya, terima kasih Bu. Berarti selesai ini, berarti selesai tugas kita Bu ya. Ya Bu, terima kasih. Bu Tri, terima kasih. Terakhir kita